Bismillahirrahmanirrahim. Wa awalan lisati infi handaraj fansubuhu aw li'aridin iza kharaj. Dan akan yang pertama bagi zat jika dalamnya zat masuk ia yang pertama, maka nisbahkan olehmu akannya yang pertama. Atau nisbahkan olehmu akannya yang pertama bagi aryad apabila keluar ianya yang pertama daripadanya zat. Wal kulliyatu khamsatun dunan tiqas. Dan bermula semua kulli-kulli itu 5 tiada kurang. Jinsun wa faslun aradun nau'on wa khas. Mana-mana 5 jenis dan fasal dan arad dan no dan khas. Wa awalun salasatun bila syatab. Dan bermula yang pertama yaitu jenis itu 3 dengan tiada lebih. Jinsun qaribun au ba'idun au wasat. Mana-mana 3 jenis yang qarib, jenis yang dekat, atau jenis yang ba'id, jenis yang jauh, atau jenis yang wasat, jenis yang pertengahan. Aqulu muraduhu bil awwali al-kulliyu fi qawlihi kulliyun au juz'iyun. Aku kata bermula maksudnya musannif dengan yang awal itu kulli. Dalam katanya musannif kulliyun au juz'iyun. Lafaz awalan yang ada dalam bait maksudnya adalah kulli. Disebut awalan karena dalam bait sebelumnya dalam pembagian lafaz mufrad kepada kulli dan juz'i, yang pertama urutannya disebut adalah kulli, urutan yang keduanya juz'i, yaitu dalam bait kulliyun au juz'iyun. Jadi karena kulliyun disebutkan pada urutan yang pertama, juz'iyun disebutkan pada urutan yang kedua, maka untuk kulliyun disebutkan awalan. Yakni annal kulliyya in kana dakhilan fi zati bi ayakuna juz'an minal ma'nal madluli lil lafzi yuqalu lahu kulliyun zatiyun. Maksudnya bahwa sungguh kulli, jika ada ia kulli itu yang masuk ia kulli dalam zat. Dengan bahwa ada ia kulli itu juzuk daripada makna yang madlul bagi lafaz, itu dikatakan baginya kulli akan kulli yang zati. Maksud bait yang pertama wa awalan hingga akhirnya kulli itu ada 2 macam. Ada kulli yang merupakan bagian daripada makna madlul lafaz, dinamakan dengan kulli yang zati, dan ada kulli yang tidak termasuk dalam bagian daripada madlul lafaz, dinamakan dengan kulli yang aridi. Jadi kulli
ada dua macam. Yang pertama kulli zati, yang kedua kulli aridhi. Kulli zati adalah kulli yang merupakan bagian daripada madlul sebuah lafaz. Maksudnya madlul sebuah lafaz tidak sah dinamakan dengan nama itu bila tidak ada kulli yang dinamakan dengan kulli yang zati ini. Contohnya kal hayawanin natiqi bin nisbati ilal insani. Lafaz insan madlulnya adalah hayawanin natiqi. Al hayawani ini namanya kulli yang zati. An-natiqi juga namanya kulli yang zati. Kenapa al-hayawani dinamakan dengan kulli yang zati? Kenapa an-natiqi dinamakan dengan kulli yang zati? Karena al-hayawani merupakan juzuk daripada madlul lafaz insan. Insan maknanya hayawanun natiqun. Jadi hayawanun merupakan juzuk daripada makna insanun. Natiqun merupakan juzuk daripada makna lafaz hayawanun. Dan insan, madlul daripada insan, tidak sah dinamakan dengan nama insan bila pada insan tersebut tidak ada memiliki sifat hewaniyah atau tidak memiliki sifat natiqiyah. Jadi maksud dia merupakan juzuk daripada makna tanpa dia, tanpa kulli zati itu, benda itu tidak sah dinamakan dengan nama tersebut. Contohnya insan, makna insan adalah sebuah benda yang benda itu memiliki sifat hewaniyah dan benda itu memiliki sifat natiqiyah. Artinya sebuah benda baru sah dinamakan dengan nama insan bila padanya terdapat sifat hewan dan padanya terdapat sifat natiq. Tanpa adanya sifat hayawaniyah atau tanpa adanya sifat natiqiyah pada sebuah benda, maka benda itu tidak sah dinamakan dengan nama insan. Jadi inilah yang dimaksud dengan dakhilan izat. Dia merupakan bagian daripada madlul sebuah lafaz, dalam arti lafaz itu tidak sah dinamakan dengan nama tersebut tanpa dia. Wa in kana kharijan anizati bi allam yakun kazalik yusamma kulliyan ardiyan. Dan jika ada ia kulli itu yang keluar ianya kulli daripada zat, dengan bahwa tidak ada ianya kulli itu kasalik seperti demikian pada kulli zati, itu dinamakan akan dianya kulli, akan kulli yang aridhi. Di pembagian yang kedua daripada kulli adalah kulli yang aridhi. Dan kulli yang aridhi itu adalah kulli yang dia bukan merupakan bagian daripada madlul sebuah lafaz. Dia bukan merupakan bagian daripada makna madlul sebuah lafaz. Dalam artian benda tersebut tetap sah dinamakan dengan nama itu walaupun tidak terdapat sifat dari kulli
yang dinamakan dengan kulli aridi. Contohnya kalmashi wadhahiki bin nisbati lahu. Masyi pada insan, dhahik pada insan. Ini dinamakan dengan kulli yang aridi. Masyi berjalan dengan kondisi kepala tegak di atas, dua kaki lurus di bawah. Ini merupakan sifat khas yang ada pada manusia. Akan tetapi masyi, kalaupun dia merupakan sifat khas yang ada pada manusia, dia bukan merupakan bagian daripada madlul lafaz insan. Karena tanpa ada sifat masyi pada sebuah benda, asalkan benda itu punya sifat hewaniyah dan punya sifat nafiqiyah, dia tetap bisa dan sah dinamakan dengan nama insan. Demikian pula dhahik. Dhahik merupakan sebuah sifat yang khusus ada pada manusia. Dhahik biasa diterjemahkan dengan tertawa atau tersenyum. Dalam kitab dhahik didefinisikan dengan ta'rif bi'asul wajhi 'inda tabassumi. Ad-dhahiku wa imbisamul wajhi 'inda tabassumi. Dhahik itu adalah reaksi yang ada pada muka manusia ketika ia tersenyum. Di reaksi khusus yang ada terjadi pada wajah manusia ketika tersenyum, ini dinamakan dengan dhahik. Dan dhahik ini merupakan ciri khas manusia. Akan tetapi dhahik kulli yang aridi, bukan kulli yang zati. Kenapa kulli aridi bukan zati? Karena dia bukan merupakan bagian daripada madlul makna insan. Madlul makna insan adalah hayawanun natiqu. Ad-dhahik tidak termasuk di dalamnya. Dan ad-dhahik bukan merupakan sifat yang bisa mempengaruhi keberadaan nama sebuah benda sehingga sah dinamakan dengan nama insan. Artinya sebuah benda yang tidak memiliki sifat dhahik, kalau dia memiliki sifat hewaniyah dan sifat nafiqiyah, tetap sah dinamakan dengan nama insan. Wa in kana ibaratan anil mahiyati kal insani fa huwa zatiyun binaan ala anna zatiyya malaysa bi'ardiyyin. Dan jika ada ia kulli, itu ibarat daripada mahiyah, seperti lafaz insan, itu niscaya maka bermula dianya kulli itu zati. Karena mendasari atas bahwa sungguh zati itu barang yang tiada ianya barang dengan aridi. Zati ada kulli, ada dua macam, ada kulli yang zati, ada kulli yang aridi. Kulli yang zati adalah kulli yang merupakan bagian daripada mahiyah. Dan yang merupakan bagian daripada mahiyah ada dua macam. Ada yang mustara antar mahiyah dan bukan mahiyah. Dan ada yang khusus bagi mahiyah. Yang mustara antar mahiyah dan bukan mahiyah disebut dengan jenis. Yang khusus bagi mahiyah disebut dengan fasal. Kemudian yang kedua, kulli yang aridi. Kulli yang aridi, kulli yang dia bukan merupakan bagian daripada mahiyah. Juga terbagi dua, ada yang mustara antar mahiyah dan bukan mahiyah. Yang mustara antar mahiyah dan mahiyah dinamakan dengan arad am, yang khusus bagi mahiyah dinamakan dengan khassah. Maka dalam pembagian
kulli kepada zati dan aridi, telah masuk 4 macam kulliyah daripada 5 macam kulliyah. Kulli dalam kulliyah yang 5. Yang pertama, jenis, dia adalah kulli zati yang mustara antara mahiyah dan bukan mahiyah. Yang kedua, fasal, dia adalah kulli zati yang khusus bagi mahiyah. Yang ketiga, arad am, dia adalah kulli aridi yang mustara antara mahiyah dan bukan mahiyah. Dan yang keempat, khasah, dia adalah kulli aridi yang khusus bagi mahiyah. Tinggal satu lagi, yaitu no. No, dia merupakan ibaratun anil mahiyah. Wa in kana ibaratan anil mahiyah. Dari 5 kulliyah yang 5, no adalah ibaratun anil mahiyah. Dia adalah hakikat daripada mahiyah itu sendiri. Ka insanin, seperti hakikat daripada insan itu sendiri. Fahuwa zatiyun. Dari 2 pembahagian terbagi kepada zati dan aridi. No itu masuk dalam zati. Kenapa masuk dalam zati? Karena mendasari atas sebuah sungguh zati itu ma laisa bi ardiyin. Artinya, kalau kita membuat definisi antara kulli dan zati dengan definisi muqabalah, bila kita membuat pertamanya definisi daripada aridi, maka mahiyah akan masuk dalam, maka no akan masuk dalam zati. Tentu sebaliknya, bila kita lebih dahulu membuat ta'rif zati dalam ta'rif muqabalah antara zati dan aridi, maka no akan masuk dalam aridi. Maksud ta'rif muqabalah adalah dari 2 macam ta'rif, yang kita ta'rif hanya 1. Yang kedua, tidak lagi dibuat ta'rif, langsung dibuat. Yang kedua itu adalah bukan yang pertama. Maka ketika kita membuat ta'rif 2 lafaz muqabalah, kulliyun dan zatiyun, bila yang pertama kita sebut, kita buat ta'rif adalah ta'rif aridi, aridi itu adalah kulli yang dia bukan merupakan bagian daripada mahiyah. Untuk ta'rif zatinya adalah yang bukan aridi, semua zati. Maka umumnya ada pada zati. Sehingga no yang merupakan ibarat daripada mahiyah masuk dalam dalam kulli yang zati. Sebaliknya, bila ta'rif 2 lafaz muqabalah itu kita balik, artinya yang kita buat ta'rif pertama adalah kulli yang zati, maka amnya akan berada pada kulli yang aridi. Tentu mahiyah, tentu no yang merupakan ibarat daripada mahiyah akan masuk dalam aridi. Bila kita membuat ta'rif daripada 2 lafaz muqabalah itu adalah zati adalah kulli yang dia merupakan bagian daripada madlul lafaz. Aridi yang bukan zati, semua aridi. Sama dengan no yang merupakan ibarat daripada mahiyah masuk dalam aridi. Di sini dalam idhahul mubham lebih diutamakan, lebih dipilih pendapat yang menyatakan dalam membuat ta'rif atau definisi 2 lafaz muqabalah pada zati dan aridi, yang pertama di ta'rif adalah aridinya, sehingga makna zati adalah yang bukan aridi. Maka no yang merupakan ibarat daripada mahiyah masuk dalam kategori kulli yang zati. Wal kulliyus zatiyu imma ayyakuna mustarikan bainal mahiyati wa baina ghairiha aw mukhtassan biha. Wal awwalu yusamma jinsiyan kal hayawani bin nisbati lil insani wa sani yusamma faslan kan natiki bin nisbati lahu.
Dan bermula kulli yang zati. Kulli yang merupakan juzuk daripada makna madlul lafaz. Imma ayyakuna mustariqan. Adakala itu bahwa ada ianya. Kulli itu yang mustarak. Di antara mahiyah dan di antara lainnya mahiyah. Atau itu yang khusus dengannya mahiyah. Maka bermula yang pertama itu dinamakan akan dianya yang pertama akan jenis. Seperti hayawan dengan menisbahkan bagi insan. Dan bermula yang kedua itu dinamakan akan dianya yang kedua akan fasal. Seperti nafiq dengan menisbahkan baginya insan. Kulli, zati, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, ada dua macam. Ada yang dia merupakan sifat bagi mahiyah, juga sifat bagi bukan mahiyah. Mustarakan bainal mahiyati wa baina ghairiha. Sifat bagi mahiyah dan juga sifat bagi bukan mahiyah. Artinya sifat itu dimiliki oleh mahiyah, juga dimiliki oleh bukan mahiyah. Kulli zati yang dia merupakan sifat bagi mahiyah juga dimiliki oleh bukan mahiyah, ini dinamakan dengan jenis. Kemudian yang kedua, kulli zati yang mukhtassan biha, yang merupakan sifat khusus bagi mahiyah. Dia hanya ada pada mahiyah. Untuk model yang kedua ini dinamakan dengan fasal. Jadi kulli zati ada dua macam. Ada yang mustarikan bainal mahiyati wa ghairiha. Dia ada pada mahiyah dan ada pada bukan mahiyah. Ini dinamakan dengan jenis. Dan ada yang mukhtasan bil mahiyah. Dia merupakan sifat khas bagi mahiyah. Sifat itu tidak dimiliki oleh lafaz yang lain, oleh benda yang lain, oleh selain mahiyah. Maka kulli zati semacam ini dinamakan dengan fasal. Contohnya al-hayawan. Al-hayawan dalam makna insan dia merupakan kulli yang zati. Kenapa kulli yang zati? Karena tanpa sifat hewan sebuah benda tidak sah dinamakan dengan nama insan. Kemudian hewan ini dinamakan dengan jenis. Kenapa dinamakan dengan jenis? Karena dia merupakan kulli yang mustarak antar mahiyah dan bukan mahiyah. Sifat hewan ada pada manusia, juga ada pada binatang. Sifat hewan ada pada manusia, juga ada pada kambing, ada pada ular, ada pada binatang-binatang yang lain. Maka sifat hewan ini mustarak antar mahiyah dan bukan mahiyah. Sehingga dia dinamakan dengan jenis. Yang kedua, fasal contohnya adalah sifat natiq yang merupakan madlul daripada makna insan. Natiq sebagai sifat insan ini dinamakan dengan fasal. Kenapa dinamakan dengan fasal? Yang pertama karena dia merupakan kulli yang zati. Kenapa kulli zati? Karena tanpa sifat natiq sebuah benda tidak sah dinamakan dengan nama insan. Dan dia dinamakan dengan fasal. Kenapa dinamakan dengan fasal? Karena natiq merupakan sebuah sifat yang khusus ada pada insan, tidak ada pada benda lain. Wal kulliyul ardiyyu imma yakuna mustarikan aw mukhtassan fa in kana mustarikan bainal mahiyati wa ghairiha yusamma ardan amman kal mashi binisbati lil insani wa in kana khassan biha yusamma khassatan qad dhahiki binisbati lahu. Dan bermula kulli yang aridi. Adakala itu bahwa ada ianya kulli yang aridi, itu mustarak atau itu khusus. Maka jika ada ianya itu mustarak di antara mahiyah dan lainnya mahiyah, bisa dinamakan akan dianya kulli aridi akan arad. Yang seperti masyi dengan menisbahkan bagi insan, dan jika ada ianya kulli yang aridi itu khas dengannya mahiyah, bisa dinamakan akan dianya kulli yang aridi akan khassah seperti dhahik dengan menisbahkan bagi insan. Kulli yang aridi juga ada dua macam.
ada kulli yang aridi, dia merupakan sifat yang ada pada mahiyah juga ada pada benda yang lain, disebut dengan mustariqan bainal mahiyati wa ghairiha. Dan ada juga yang pasan, dia merupakan sifat khususiyah bagi mahiyah. Bila ia merupakan sifat yang mustara antar mahiyah dan bukan mahiyah, ini dinamakan dengan arat yang am. Bila dia khusus bagi mahiyah, dinamakan dengan khassah. Contoh yang mustara antar mahiyah dan bukan mahiyah. Contoh kulli aridi yang mustara antar mahiyah dan bukan mahiyah, sehingga dia dinamakan dengan arat am adalah al-mashi, sebuah kondisi berjalan kepala di atas, kaki di bawah. Mashi ini ada pada mahiyah dan juga ada pada lainnya mahiyah, sehingga dia dinamakan dengan arat am. Contoh yang khasah seperti dhahik dengan menisbahkan dirinya si insan. Dhahik sebagai sifat insan. Ini merupakan kulli yang aridi. Kenapa dinamakan kulli aridi? Tanpa sifat dhahik, sebuah benda tetap sah dinamakan dengan nama insan. Dan dhahik adalah kulli aridi yang khusus bagi mahiyah, karena dhahik hanya dimiliki oleh manusia, sehingga dia dinamakan dengan khassah. Wal kulliyul ladzi huwa ibaratun an nafsil mahiyah kal insani fa innahu ibaratun an majmu'il hayawanin natiqi yusamma nau'an. Dan bermula kulli allazi, yang dianya allazi itu ibarat daripada diri mahiyah seperti insan, maka sesungguhnya insan itu ibarat daripada majmu' hayawan natiq, itu dinamakan akan dianya kulli akan no. Kulli yang dia merupakan ibarat daripada mahiyah, hakikat daripada mahiyah itu sendiri. Seperti lafaz insan, ini dalam mantiq dinamakan dengan no. Jadi kuliah yang 5 itu ada 5. Yang pertama dinamakan dengan jenis. Jenis itu adalah kulli yang zati, yang mustara antar mahiyah dan bukan mahiyah. Yang kedua dinamakan dengan fasal. Fasal itu adalah kulli zati yang khusus bagi mahiyah. Yang ketiga dinamakan dengan arat am. Arat am adalah kulli aridi yang mustara antar mahiyah dan bukan mahiyah. Dan yang keempat dinamakan dengan khassah. Khassah itu adalah kulli aridi yang khusus bagi mahiyah. Dan yang kelima dinamakan dengan no'. Dan no' itu adalah ibarat atau kata lain daripada mahiyah itu sendiri. Hadhihi kulliyatul khamsul lati hiya mabadit tasawwuratil musyari ilaiha biqaulihi wal kulliyat al-bait. Maka bermula ini itu kuliah yang 5. Kuliah yang 5 allati, yang dianya kuliah yang 5 adalah mabadi tasawur yang diisyarahkan kepadanya. Kuliah yang 5 dengan katanya wal kulliyat al-baita, lihat oleh muakan bait. Jadi kuliah yang 5 adalah jenis, fasal, arat am, khassah dan no. Inilah musyaru ilaih daripada wal kulliyatu khamsatun ilah. Dan kuliah yang 5 ini merupakan mabadi tasawur. Tumma inna awwaluha wa wal jinsu salah satu aqsam. Qaribun kal hayawani bin nisbati lil insani wa ba'idun kal jismi bin nisbati lahu wa mutawassitun kan nami bin nisbati lahu wa hum syaru ilaihi biqaulihi wa awwalun al baita. Kemudian bahwa sungguh yang pertamanya daripada 5 kuliah yang 5 itu dinama wahwa, dan bermula dia yang kelima itu jenis, itu 3 segala pembahagian. Jenis ada 3 macam. Pertama jenis yang qarib, yang kedua jenis yang ba'id, dan yang ketiga jenis yang mutawasid yang pertengahan.
Jenis yang qarib adalah jenis yang di atasnya ada jenis yang lain dan di bawahnya tidak ada jenis yang lain. Contohnya hewan sebagai sifat insan. Tidak ada sifat lain yang terkecil, yang sifat itu terbenar antar mahiyah dan bukan mahiyah di bawah hayawan yang dia merupakan sifat insan. Kemudian jenis yang ba'in adalah jenis yang di atasnya tidak ada jenis lain dan di bawahnya ada jenis yang lain. Contohnya jisim sebagai sifat insan. Jisim sebagai sifat insan, di bawahnya masih ada sifat yang lain yang mustara antar insan dan bukan insan, yaitu nami, dan di atasnya tidak ada sifat lain. Tidak ada jenis lain. Dan yang ketiga adalah jenis yang mutawasid, pertengahan. Maksudnya di atasnya ada jenis yang lain dan di bawahnya ada jenis yang lain. Kan nami contohnya tumbuh berkembang sebagai binisbati lahu, sebagai sifat insan. Wa huwa musyaru ilaihi biqouli awwalun. Jadi bid yang ketiga wa awwalun ini merupakan isyarah kepada jenis terbagi tiga. Ada jenis yang qarib, ada jenis yang ba'id, dan ada jenis yang mutawasid. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.